Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristia Medita, NIM 1901079. Di sini saya akan melakukan praktikum pengambilan sputum. Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan sampel sputum pada saluran pernapasan pasien yang dicurigai mengandung kuman Mycobacterium tuberculosa dengan cara dibatukan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosa. Dan yang kedua yaitu untuk menegakkan diagnosis TB paru dan pemberian OAT. Indikasinya yaitu yang pertama menegakkan diagnosis tuberkulosis, yang kedua menentukan potensi penularan, dan yang ketiga memantau hasil pengobatan pasien. Persiapan perawat di sini yaitu mengkaji tanda-tanda vital, mengkaji adanya suara stridor pada pasien dan adanya sekret yang menyumbat jalan nafas. Yang ketiga yaitu mencuci kedua tangan, dan yang keempat yaitu siapkan 3 buah spot sputum. Persiapan alat di sini yaitu menyiapkan 3 buah pot sputum, masker, tisu, handscoon, dan juga air. Selanjutnya pada tahap prosedur. Yang pertama yaitu tahap pra-interaksi. Sapa pasien dengan ramah dan perkenalkan diri pada pasien. Persilakan pasien untuk duduk. Selanjutnya yaitu berikan informasi kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan minta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Jelaskan kepada pasien bahwa sputum akan diambil sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah tabung yang disiapkan. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan kepada pasien untuk tidak makan, minum, atau merokok sebelum sputum besok pagi dibatukan. Yang terakhir yaitu jelaskan tentang kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sputum. Yang pertama itu pakai handscoon. Selanjutnya yaitu memakai masker. Yang kedua yaitu sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh berkumur-kumur dengan air. Jika ada gigi palsu, kita anjurkan kepada pasien untuk melepasnya. Yang ketiga yaitu kita persilahkan pasien ke tempat khusus untuk pengambilan sputum. Minta pasien untuk membatukan sputum tadi di ruang terbuka dan mendapat sinar matahari langsung atau ruangan dengan ventilasi yang baik dan berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah penularan kuman TB. Selanjutnya yaitu sputum diambil dari batukan yang pertama. Ajarkan cara batuk efektif. Cara membatukan sputum dengan menarik napas dan kuat sebanyak 2-3 kali pernapasan dada. Kemudian batukan sputum dari bronkus, trakea, mulut, dan selanjutnya pada pot penampung. Selanjutnya itu membuka pot sputum dan sputum akan dimasukkan ke dalam pot ini. Jadi itu bila selesai periksa sputum yang dibatukan. Kalau ternyata yang dibatukan adalah air liur atau saliva, maka pasien harus mengulang membatukan sputum dengan volume yang cukup 3-5 ml per sendok teh. Sebaiknya memilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur lain. Yaitu segera tutup rapat tabung dengan cara memutar tutupnya, kemudian masukkan ke dalam pembungkus atau kantong plastik. Jika sputum dikeluarkan, pasien diberi petunjuk untuk jika sputum sulit dikeluarkan,
pasien diberi petunjuk untuk melakukan olahraga ringan, kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Apabila pasien merasa akan batuk, napas ditahan selama mungkin, lalu meminta pasien untuk batuk. Dan cara yang terakhir yaitu dapat diberikan obat gliseril ekspektoral 200 mg atau dengan minum air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Pot penampung sputum diletakkan di tempat khusus yang telah ditentukan, dilengkapi data-datanya dan siap dikirim ke laboratorium. Apabila terdapat spesimen jelek, pemeriksaan tetap dilakukan dengan mengambil bagian yang paling mukopurulen atau kental kuning kehijauan. Yang kedua yaitu memberi catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau air liur. Selanjutnya yaitu mengulang pengumpulan sputum apabila spesimen terdapat air liur. Ingatkan pada pasien untuk mengumpulkan sputum kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi untuk membawa pos sputum. Selanjutnya yaitu minta pasien untuk minum air putih secukupnya pada malam hari sebelum tidur sebagai persiapan untuk pengumpulan sputum kedua besok pagi. Jika dahak sulit dikeluarkan, meminta pasien menelan 1 tablet gliseril atau guaicolat 200 mg pada malam hari sebelum tidur. Nah, selanjutnya di sini sputum akan dikirimkan ke laboratorium pada saat akan melakukan pengiriman ke laboratorium, kita harus melakukan beberapa catatan di pos sputum ini, yaitu misal pada pos sputum yang pertama. Pos sputum yang pertama di sini itu pos sputum yang diambil sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu pos sputum yang diambil pada pagi hari, pada saat bangun tidur, sebelum makan, sebelum minum. Itu adalah pos sputum yang pertama yang diambil pada pagi hari. Yang kedua yaitu kita beri nama pos sputum yang ketiga. Di sini pos sputum ini bisa diambil pada saat sewaktu-waktu. Selanjutnya pos sputum ini kita akan kirimkan ke laboratorium dan akan melihat hasilnya nanti jika datanya sudah keluar. Itulah praktikum pengambilan sputum. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.